Salam dan bahagia. Saya Lady Grace Tuka, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 12 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video demonstrasi kontekstual ini berisi tentang penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait siswa di sekolah saya. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terkait masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang akan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga murid dapat mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Berikut ini adalah praktik segitiga restitusi. Kasus yang pertama. Seorang murid bernama Juan bertengkar dengan teman sekelasnya, Julio. Juan tanpa sengaja menyobek buku PR IPA milik Julio dengan alasan Julio tidak meminjamkan buku PR-nya kepada Juan. Juan, Siang, Bu. ya, tadi Ibu mendapat laporan kalau kamu bertengkar dengan Julio di dalam kelas. Boleh Ibu tahu kenapa kalian bertengkar? Iya, Bu. Saya bertengkar dengan Julio karena dia tidak mau meminjamkan buku PR-nya kepada saya. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya langsung merampas bukunya Julio, Bu. Dan tidak sengaja bukunya robek, Bu. Oh, begitu ya. Memangnya apa alasan kamu mau meminjam buku PR-nya Julio? Saya mau menyalin PR IPA yang Julio kerjakan, Bu. Soalnya saya tidak sempat mengerjakan semalam. Oke lah, jadi Ibu paham kalau kamu berusaha mengerjakan PR yang Ibu berikan dengan cara menyalin dari buku PR-nya Julio. Tetapi, apa menurut kamu sudah meminjam dengan cara yang benar? Iya, Bu. Saya sudah mencoba memintanya dengan baik, tapi tidak mau diberikan. Jadi saya langsung saja merampasnya, Bu. Menurut kamu apa tindakan kamu itu benar atau tidak? Tidak, Bu. Saya salah. Sebenarnya saya tidak memaksa kehendak saya seperti itu. Oke, baik. Jadi sekarang mari kita pikirkan, apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Menurut kamu sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama teman itu penting atau tidak? Penting, Ibu. Kalau menurut kamu hal itu penting, kira-kira keyakinan apa yang perlu dilakukan saat teman kamu tidak mau meminjamkan buku PR-nya? Saya harus berusaha sendiri untuk mengerjakan PR dan tidak memaksa kehendak saya sendiri kepada teman. Apa kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Baiklah. Jadi apa yang mau kamu lakukan untuk bisa memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Julio dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Saya juga harus lebih mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas dan tidak memaksa kehendak saya. Baiklah, Ibu berharap kamu bisa belajar dari kesalahan yang kamu lakukan dan harus lebih menghargai dan menghormati teman kamu di dalam kelas ya. Iya, Ibu. Oke, silakan kembali ke kelas dan Ibu mengucapkan terima kasih karena kamu sudah bersedia mengakui kesalahan dan juga mau meminta maaf. Ibu sangat berharap kamu tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Saya sangat senang karena Ibu guru bisa mengajak saya untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan. Saya juga belajar dari kesalahan karena saya sudah merampas dan merobek
buku PR teman saya. Saya juga bisa belajar agar saya bisa lebih mandiri untuk mengerjakan tugas dan menghargai serta menghormati teman saya di kelas. Selamat siang, Siva. Siang. Baik, Siva. Jadi, Ibu sudah sering mendapat laporan kalau kamu itu sering masuk terlambat ke kelas setelah jam istirahat selesai. Benar tidak? Benar. Apa alasan kamu untuk terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat selesai? Saya terlambat masuk ke kelas karena saya belum selesai jajan di kantin, Bu. Apa waktu istirahat selama 20 menit itu tidak cukup untuk jajan di kantin? Cukup, Bu. Tapi sambil jajan, saya masih mengobrol dengan teman lain di kantin, Bu. Makanya saya masuk terlambat. Baik, Ibu paham kalau kamu masih ingin jajan dan asik mengobrol dengan teman-teman kamu sampai lupa waktu. Apa kamu sadar kalau tindakan kamu itu suatu kesalahan? Iya, saya sadar. Saya salah, Bu. Oke, Siva. Memang setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Dan akan tetapi alangkah baiknya kalau kita bisa cepat menyadari kesalahan kita dan mau memperbaikinya. Setuju? Setuju. Ya, jadi sekarang mari kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan kamu. Apa kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Iya. Jadi keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Disiplin waktu untuk masuk dan keluar ruangan kelas. Menurut kamu mengapa kamu perlu disiplin untuk keluar dan masuk ruang kelas? Dengan saya masuk tepat waktu, saya menghormati guru yang ada di dalam kelas dan tidak ketinggalan materi. Ya, jadi benar sekali. Dengan masuk kelas tepat waktu, kamu juga melatih rasa kepedulian dan tegang rasa terhadap orang-orang di sekitar kamu. Iya, Bu. Saya sangat menyesal dan saya minta maaf sudah masuk ke kelas terlambat. Baiklah, jadi apa yang kira-kira kamu mau lakukan agar kamu tidak lagi terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat berakhir? Saya akan lebih berusaha agar lebih cepat jajan di kantin dan tidak mengobrol berlama-lama dengan teman lain agar segera kembali ke kelas setelah jam istirahat selesai. Bagus, kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan mau memperbaikinya, Ibu berharap kamu jangan lagi mengulangi kesalahan tersebut ya. Ya. Sekarang kamu silakan kembali ke kelas. Baik, Bu, makasih. Ya, saya sangat senang karena Ibu Guru mengajak saya diskusi untuk mengetahui alasan saya mengapa sering terlambat masuk ke kelas saat habis istirahat dan mencari solusi untuk permasalahan saya yang sering masuk terlambat ke kelas agar kesalahan ini tidak diulangi kemudian waktu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.